ada dong tanggung jawab moral terhadap originalitas itu kan. Tapi kadang yang di sini misalnya memakai kain kebalik gitu kan. Keris kebalik. Keris kebalik. Kita yang tahu mencoba memberi masukan. Mohon maaf, itu kebalik loh lereknya. Nah kadang yang keluar itu membuat tidak sekedar sakit hati ya, tapi membuat kemudian melupakan bahwa ada tanggung jawab moral di situ dengan jawaban yang udahlah nggak apa-apa repot, orang itu juga nggak ada yang tahu. Nah kan gitu. Narinya udah nari seadanya aja, yang nonton pun nggak ngerti. Kita bicara pelestarian, jangan kemudian yang Jawa Deli itu dibetulkan sebagai ketoprak gaya Mataram, enggak gitu. Benar. Ya jangan. Ya, sepakat. Kalau mau melestarikan ketoprak gaya Mataram, ya bikin pelatihan sendiri khusus ketoprak Mataraman. Salam takjim, salam budaya. Hari ini kita berada di Padepokan Balai Marajohan. Kita langsung bertemu dengan narasumber kita kali ini, Bapak Den Bagus M. Suwarsono. Nah, ini bukan yang amat serius untuk kita bincangkan di podcast kita hari ini. Kita coba akan berbincang-bincang dengan narasumber kita seputar bagaimana kesenian Jawa sebagai kesenian pendatang itu tetap bisa eksis, berkembang, berkolaborasi, menampilkan wujud seninya di depan publik, khususnya di kota urban Sumatera Utara. Langsung saja kita temui narasumber kita hari ini, Bapak Den Bagus M. Suwarsono. Monggo Pak, silakan kita mohon untuk diberikan penjelasan bagaimana persoalan kehidupan kesenian Jawa bisa eksis, bisa bertahan, bisa berkembang di kota Medan, Sumatera Utara. Monggo. Selamat malam para pegiat budaya. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu. Tentang kesenian Jawa di tengah hiruk pikuknya keberagaman yang ada di Sumatera Utara ya. Saya mau cerita dari mana ya? Saya sendiri sebagai pelaku seni budaya Jawa Yogyakarta yang memang sudah hampir 30 tahun ini hidup di Sumatera. Satu hal, saya mulai dari aspek ini dulu, aspek bagaimana kesenian di luar kesenian tempatan di Sumatera Utara ini memang memberikan ruang yang cukup lapang ya, cukup lapang untuk hidup bertumbuh. Mengingat bahwa satu hal yang unik di Sumatera Utara ini, kalau kita bercerita tentang keberagaman, itu sungguh luar biasa memang sebagai satu daerah dengan potensi seni budaya yang luar biasa. Kalau kita mengenal kesenian tempatan yang sekarang ini boleh ada dibilang 7-8, mulai dari Melayu, Nias, kemudian 5 subkultur kebatakan, mulai dari Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Angkola, Pak. Nah, sementara di sisi lain ada kesenian-kesenian tempatan yang hidup subur juga, mulai dari Minang, terutama Jawa, kemudian Aceh, belum lagi yang dari Arab, India, Cina. Memang betul-betul luar biasa. Hanya saja kalau kita melihat dari satu sisi kapasitas pemerintah, ini ada satu hal yang cukup unik juga, karena ketika tidak diperlukan maka kesenian-kesenian pendatang itu tidak pernah disenggol.
Jadi kalau kita bicara multi etnis misalnya, itu selalu orientasinya ke yang tempatan itu, yang 7 atau 8. Nah, kecuali pada kepentingan-kepentingan tertentu itu barulah misalnya untuk pemilu kada gitu, dalam acara-acara kampanyenya. Nah, itu menjadi aspek yang cukup diperhitungkan untuk menampilkan kesenian-kesenian pendatang. Tapi itu pun toh saya pikir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan, karena memang boleh dibilang kelompok-kelompok seni budaya Jawa ini kalau kita lihat di Sumatera Utara ini memang luar biasa banyaknya. Itu yang pertama. Di Medan sendiri kan kalau kita boleh dibilang masyarakat Jawa dalam pengertian berdarah Jawa ini melebihi 50%. Iya, benar. Jadi memang kemudian kalau kita bicara kapasitas tumbuh dan berkembangnya tidak menjadi satu persoalan. Nah, tapi menurut saya ada beberapa aspek juga yang harus dipertimbangkan. Di satu sisi, misalnya ketika kesenian Jawa itu kemudian tumbuh, subur, dan berinteraksi dengan senian tempatan, maka boleh jadi akan terjadi saling mempengaruhi gitu. Misalnya kemudian ada tari Jawa rasa Melayu, ya kan? Ya, benar, Bang. Kemudian toba yang berbau Jawa misalnya dengan gerakan kelentikan jari-jarinya. Nah, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, di sisi lain kalau kita bicara originalitas, nah ini yang kemudian menjadi satu bentuk yang memang secara cermat harus diperhatikan juga. Artinya ketika kita ingin melakukan satu upaya-upaya pelestarian, kan tentunya yang namanya dilestarikan itu kan barangnya jelas. Kalau nggak jelas, bagaimana mau melestarikan? Nah, dan itu yang banyak terjadi kendala karena proses-proses pewarisan di situ yang kemudian tidak bisa tercapai seperti di daerah asalnya. Itu misalnya ini kalau kita bicara teknis, target pencapaian teknis standarisasi untuk teknis gerak Jawa misalnya. Masyarakat Jawa yang sudah hidup di sini itu tidak siap untuk menerima gemblengan itu. Dan pengalaman saya untuk mencoba menghadirkan repertuar tari Jawa dengan berusaha sebesar mungkin mempertahankan originalitasnya, ya terutamanya bisa dicapai dari aspek musikal dan aspek rias busana. Tapi dari segi teknis itu menjadi sangat bermasalah karena berbeda kultur. Berbeda etos di dalam mempelajari satu jenis, terutama Jawa ya. Karena kan dulu waktu saya masih belajar tari Jawa di Keraton itu untuk pre-elementer, untuk tingkat dasar aja harus 3 tahun. Nah, sementara ada beberapa jenis tarian di tempatan ini yang dalam hitungan bulan sudah bisa menguasai, walaupun kedalamannya masih perlu dipertimbangkan, kan gitu. Ya, hal yang lain, ada aspek lain lagi ini. Yang satu adalah yang belum saya rasakan sepenuhnya, budaya instantif. Itu yang memang di dalam perkembangan zaman ini membuat masyarakat kita di Medan atau Sumatera Utara ini bukan tidak ya, saya rasa belum
menghayati bagaimana sebuah proses itu hadir bukan untuk mencari target, tapi dia dihadirkan sebagai sebuah proses untuk mengarahkan dan mempertajam eksplorasi diri terhadap kesenian yang digeluti. Jadi proses-proses pelatihan itu hanya terjadi ketika dalam rangka itu. Tidak seperti misalnya contoh di Jawa, Bali, Sunda yang memang mereka memiliki satu tradisi untuk tanpa ada target pementasan mereka tetap latihan. Melakukan latihan. Karena tidak ada, kalau di kesenian Jawa, Bali itu tidak ada istilah tamat belajar. Makin kita tekun belajar, makin banyak yang kurang. Tidak ada final, tidak ada finish. Jadi selama hidup, selama masih mampu belajar, dia akan terus belajar selama dia masih mampu. Nah, aspek yang kedua yang sangat terasa, aspek dunia digital, generasi Z, yang mereka kemudian mencoba diberi peluang untuk belajar secara mandiri tanpa pendampingan. Karena sekarang apa-apa sudah bisa kita lihat di YouTube, kita browsing. Kalau kita dunia tari, itu kita browsing aja semua bisa kita dapatkan. Ya, tapi kita kan hanya mendapatkan kulitnya saja, tidak memiliki satu kapasitas esensi dari tarian itu apa sebetulnya, sehingga kemudian sama sekali sebenarnya dia tidak tahu tarian Jawa, hanya menirukan, nggak memahami bagaimana filosofinya, nggak memahami bagaimana latar belakang dari tarian itu, nggak memahami setting tokoh-tokoh yang dia mainkan. Jadi lalu capaian-capaian teknis itu semampu dia lakukan tanpa ada standarisasi pelatihan yang memang khusus. Nah, itu yang kemudian menurut saya kalau kita ingin mengupayakan untuk menunjukkan bahwa inilah sebenarnya kesenian Jawa itu, maka tahapan-tahapan itu harus direferensi, harus menjadi ke depan, harus menjadi satu acuan, mencoba untuk memberikan wacana dan wawasan kepada pelaku seni yang ada. Ini loh, gamelan iki ngene iki, gamelan Solo iki ngene iki, Yojo iki ngene iki, tari Jawa Solo ini. Karena misalnya itu pernah, Mas Panji, saya di satu pesta perkawinan Jawa, kemudian yang menyelenggarakan pertunjukan itu sama sekali tidak dibekali pemahaman. Jadi waktu itu saya tanya, itu tarian apa? Tarian Rama dan Sinta. Oh, Rama dan Sinta. Tapi apa yang dilakukan si Rama itu? Make up-nya pakai kumis, pakai brewok, kemudian elemen busananya itu irah-irahan atau kepalanya yang dipakai cocok atau enggak. Mereka nggak tahu sama sekali. Nah, itu kan aneh gitu kan. Kemudian Sintanya juga gerakannya luar biasa, tidak menunjukkan bagaimana tipikal gitu, Sinta, tipikal ya. Gerakan Jawa untuk Sinta seperti apa. Nah, apakah yang menarikan itu salah? Dari sisi itu salah karena dia tidak belajar, iya kan? Ya, benar. Karena dia tidak belajar, hanya yang penting ngejawab kan gitu. Tapi dari sisi lain, ya dia mau belajar juga tidak ada ruang, tidak ada tempat, tidak ada institusi yang memang menyelenggarakan khusus itu. Ya seinstan-instannya tradisi proses kreatif yang ada di sini, tapi saya pikir kalau suatu saat ada pelatihan yang dibuka secara umum itu untuk yang menganggap dirinya profesional, pasti banyak yang tertarik juga untuk
belajar secara serius kan gitu. Yang seperti itu yang memang kadang mengganggu ya, yang seperti itu, tariannya apa, kostumnya apa, make up-nya gimana, itu yang kadang mengganggu sebenarnya. Oke, baik. Narasumber kita kali ini, Mas Arsono ini kan bagaimana merasakan benar ya, sudah 30 tahun hidup dan melakoni kesenian Jawa, ada kekhawatiran-kekhawatiran dan juga hal-hal yang dirasakan, ada yang pantas dan kurang pantas. Tapi menurut Mas Arson ini, proses itu merupakan satu yang mutlak penting. Agar apa? Pelaku seni itu memang harus paham benar apa yang dilakukan dalam berkesenian. Nah, di dalam pemahaman konsep melakukan kesenian seperti tari itu ada istilahnya, kalau saya dulu pernah belajar Mas Arson ya, Wiromo, Wirogo, Wiroso. Nah, itu harus ada ya. Bagaimana memahami irama ya, tari itu seperti apa, geraknya itu, wiraganya ya, kemudian rasanya bagaimana seorang Sinta atau seorang Rama ya, itu seperti apa. Nah, itu ya Mas ya. Jadi ini tidak bisa instan ya kan. Budaya instan ini yang memang sekarang ini cenderung dilakukan oleh generasi Z sekarang. Nah, ada satu satu pandangan yang ketika itu memang kita melihat ke belakang, melihat historikal kedatangan orang Jawa kemari yang sudah begitu. Kemarin kita juga bahas dengan Pak Erizon Koto bahwa mereka yang datang kemari itu memang bukan kelas ningrat, bukan pembelajar dan sebagainya. Sekian puluh tahun hidupnya diisolasi di perkebunan, kemudian ingin kembali menjadi Jawa, tapi tidak punya guru, tidak punya ruang seperti yang dijelaskan Mas Den Arson tadi, untuk belajar memahami ya apa yang ada, apa yang ya itu dilakukan. Tapi ini kan menjadi mengganggu bagi kita, bagi orang-orang pelaku seni yang memang belajar secara mendasar, memahami filosofinya. Nah, ini menjadi ada PR yang harus dikerjakan oleh pegiat-pegiat seni. Ya, tidak hanya pegiat seni, masyarakat, ya, pemerintah, institusi pendidikan itu perlu memperhatikan ini sebenarnya itu ya Mas ya. Harapan kita ya, sanggar-sanggar yang menjadi kantong-kantong kebudayaan itu sebenarnya perlu melakukan pelatihan-pelatihan, ya diskusi. Kira-kira begitu ya maksudnya. Iya. Nah, ada memang kalau kita didiskusi detail persoalan di kejawaan, konsep Wirogo, Wiromo, Wiroso. Nah, itu kan sebenarnya konsep dasar untuk seorang individu belajar. Seorang individu bagaimana belajar. Kadang kan begini, di setiap lomba tari misalnya, itu kan kriteria penilaiannya pakai itu. Sebenarnya itu nggak pas. Karena Wirogo, Wiromo, Wiroso ini bukan untuk sebuah karya tari, tapi bagaimana seorang penari memahami. Ya, gitu. Setuju. Jadi sebenarnya dia nggak bisa kurang untuk pas kalau untuk kriteria penilaian. Nggak pas karena dia hanya bagaimana sebagai individu itu tingkat dasar mempelajari. Tingkat dasar ini kan boleh dibilang hanya teknik-teknik dasar yang harus dilakukan. Belum sampai pada tataran bagaimana karakteristik di dalam pewayangan, wayang orang misalnya. Kemudian, nah, persoalan lain adalah yang rumit itu kalau sudah Wiromo, ya kan, Wiroso itu bisa, walaupun dia tidak instan, dia berproses secara panjang. Tapi Wiromo ini bagaimana penari yang tidak memiliki pemahaman, kepekaan terhadap konstruksi musik gamelan. Iya kan? Karena diikat oleh setiap gerakan itu diikat oleh kembang dari kendang. Dan gong, kenong, kempul. Nah, kita yang di sini, yang belajar dari YouTube, yang dari itu tidak ngerti sama sekali. Ya, sepakat. Nah, itu yang menjadi masalah, ya kan? Kalau itu pun nggak tahu, jangankan pola-pola untuk ritme kendang. Nah, itu memang kemudian menjadi persoalan tersendiri ya. Yang perlu sebenarnya, kalau saya melihat ada satu ungkapan-ungkapan yang kadang itu merugikan diri sendiri.
Misalnya begini, ketika kita menampilkan sesuatu, kemudian ada dong tanggung jawab moral terhadap originalitas itu kan. Tapi kadang yang di sini misalnya memakai kain kebalik, gitu kan. Keris kebalik. Keris kebalik. Kita yang tahu mencoba memberi masukan. Mohon maaf, itu kebalik loh lereknya. Nah kadang yang keluar itu membuat tidak sekedar sakit hati ya, tapi membuat kemudian melupakan bahwa ada tanggung jawab moral di situ dengan jawaban yang udahlah nggak apa-apa, repot, orang itu juga nggak ada yang tahu. Nah kan gitu. Narinya udah nari seadanya aja, yang nonton pun nggak ngerti. Itu yang menurut saya paling parah. Ya, ini persoalan-persoalan ini kan harus kita luruskan. Artinya kita wajib memberikan pendampingan pada teman-teman. Mungkin saja memang ini atas ketidaktahuan. Tapi kalau tidak kita yang tahu tidak memberitahu juga itu kan jadi persoalan. Ya, ada hal yang rumit, ya kan? Kita mau memberitahu itu kan harus tanda petik, karena tidak setiap orang kita beritahu ikhlas menerima. Iya kan? Nah, apalagi orang Jawa ini ibaratnya gong, kalau nggak ditabuh nggak bunyi. Jadi kalau tidak orang datang untuk bertanya, maka orang Jawa pada umumnya diam saja. Mbok ya wis lah, gitu kan? Ayo sak karepe dhewe, sak karepmu. Karena apa? Karena merasa bahwa nanti kita menggurui, nanti kita itu yang memang karakteristik Jawa pada umumnya, yang artinya belum terinduksi dan belum terinteraksi dengan karakter-karakter tempatan. Nah, kan klaster masyarakat Jawa di sini kan menurut saya juga bisa dikategorikan dalam beberapa klaster ya. Klaster yang paling banyak dan paling besar itu ya yang tadi kelompok disebut dari sejarah Kuli Kontra. Itu klaster yang paling besar. Kemudian kan setelah bahkan sebelum kemerdekaan kan ada klaster yang lain. Ada klaster priai juga ada. Itu salah satu contoh. Golongan menengah yang pedagang lah, yang apa. Kemudian klaster yang lain adalah klaster yang kemari jadi pegawai bidang budaya, jadi dosen, jadi guru, jadi TNI. Itu kan klaster-klaster yang memiliki karakter yang berbeda. Ya memang betul tidak semua mereka itu memiliki satu wawasan, satu skill, dan satu kemampuan bawaan dari sana. Kan yang kemari bukan seniman semua. Ya, benar. Nah, gitu. Akhirnya ketika harus menampilkan tarian dari Jawa, mau Jawa Timur, Jawa Barat, mau dari Jawa Tengah, ya apa yang mereka mampu kan. Dan itu kan seperti terjadi yang sampean jadikan tesis itu, ketoprak dol. Ketoprak dol itu kan menjadi bagian kemampuannya aku hanya ini gitu. Misalnya ketika nembang sinom gitu, ya aku setahunya sinom itu setahu dia gitu, setahu dia. Apakah itu yang dia tembangkan itu betul atau enggak, dia pun nggak tahu. Ya kan gitu. Makanya kemudian kelompok ini berbeda lagunya. Ya, kelompok yang lain berbeda. Ya. Apalagi kemudian ditambah keterbatasan elemen pertunjukan misalnya. Di sini di mana ada gamelan kan gitu. Maka lalu kan apa adanya kan. Makanya kemudian menggunakan jenis-jenis instrumen tempatan, ada dol, ada apa itu yang pakai listrik dulu itu namanya harmonium. Nah itu menjadi unik, dan itu memang kemudian menjadi satu bentuk genre baru yang bagi saya ya ini Jawa Deli jangan dibetul-betulkan. Karena memang sejarahnya berbeda dengan yang berada di Jawa kan. Kalau yang ketoprak di Jawa itu memang lahir di sana, dipahami sebenarnya. Yang di ini memang karena kultur, kondisi sosial, budaya ketika itu. Ya apa adanya. Apa yang ada dan apa adanya. Cita-cita luhurnya kan
ingin menjadi Jawa kembali. Iya, tapi betul. Nah, dengan sebatas kemampuan iya. dan pemahaman yang ada. Iya. Makanya saya sangat senang juga lihat Ketoprak Doli itu karena itulah Jawa Deli. Jawa Deli. Itulah Jawa yang sudah meleburkan dirinya dengan kultur tempatan. Kultur tempatan. Jadi kalau mau kita bicara pelestarian, jangan kemudian yang Jawa Deli itu dibetulkan sebagai ketoprak gaya Mataram, ya enggak gitu. Ya, benar. Ya jangan. Ya, sepakat. Kalau mau melestarikan ketoprak gaya Mataram, ya bikin pelatihan sendiri khusus ketoprak Mataraman. Ini unik gitu. Unik. Ini ketoprak yang lahir memang di lingkup perkebunan Deli. Iya. Yang diciptakan dan lahir berkembang ya memang di situ seperti Dan akan terus berproses ini. Ya. Akan terus berproses. Sementara kalau kita bicara ketoprak Mataram atau Wayang Wong, mau Jogja, mau Solo, itu kan sudah ada pakem-pakem yang diacu. Iya. Kalau ini masih berproses ini, mungkin nanti 2050 bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Kalau ini kan nggak akan berubah gitu. Iya, sepakat ya. Ya, Kira-kira Mas, bagaimana harapan Mas Arson ya tentang perkembangan maupun eksistensi kebudayaan Jawa ini nanti yang akan kita kemas ya, akan kita hadirkan di Festival Jawa Deli di tahun ini. Monggo Mas. Ada dua hal sih menurut saya ya. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun satu bentuk sinergitas dari kelompok-kelompok kesenian Jawa yang ada di Sumatera Utara ini, dipersatukan dalam sebuah perhelatan yang ya kita nggak perlu muluk-muluk lah, nggak perlu muluk-muluk misalnya harus rekor muri gitu, 5.000 penari kuda kepang, tidak harus lah. Tapi itu menjadi embrio bagaimana kemudian masing-masing kelompok kesenian yang mungkin puluhan, mungkin lebih dari 100 juga kalau seluruh provinsi Sumatera Utara itu punya satu ruang silaturahmi, satu ikatan darah. Nah, di dalam dunia kesenian ibaratnya ngumpul ke balung pisah, menyatukan tulang-tulang yang berserakan kan. Nah, di situ mungkin kita kalau mungkin berjodoh dengan ruang waktu dan segala infrastrukturnya ya, saya mungkin mengusulkan satu perhelatan yang mewujudkan kebersamaan itu. Nah, secara teknis dan bentuknya kan nanti itu, tapi yang penting kerentek itu udah ada. Sudah ada. Bagaimana membangun, kuwi iki sedulurku, kuwi iki koncoku, kuwi iki darah dagingku. Ini menjadi saya pikir satu unity kultural yang luar biasa. Nah, yang kedua terkait dengan tidak sekedar kualitas ya. Ketika kita ingin menunjukkan satu bentuk, kalaulah boleh tanda petik originalitas gitu kan, mungkin kita bisa meminta bantuan pada institusi-institusi yang ada di Jawa sana gitu. Misalnya sowan lah ke Kesultanan Jogja atau Kasunanan Surakarta, ya bermohon boleh nggak kami dikirim pelatih-pelatih gitu untuk musik gamelan, untuk guru tari, ya sporadis gitu. Belum tentu itu kemudian menjadi mereka akan tinggal di sini bertahun, enggak. Paling tidak sudah tahu betul, ini yang harus dicapai ketika kita mau belajar kesenian Jawa. Kan gitu. Kita mungkin mulai dari dulu Jawa Tengah yang dekat, lalu nanti akan ke Jawa Timur lah, di mana institusi-institusi baik itu pemerintah maupun swasta yang bisa kita akses. Saya pikir untuk zaman sekarang tidak begitu susah. Nah, itu dua hal yang menurut saya menjadi sangat penting di sini. Pikir itu aja lah. Ya, baik, terima kasih. Ini salah satu statement yang sangat kita butuhkan memang di dalam perhelatan ini. Yang pertama tadi jelas sekali kita tangkap bahwa pentingnya satu tempat untuk ajang silaturahmi orang-orang Jawa itu, ya istilahnya kita mengumpulkan sedulur-sedulur semua untuk tetap bisa bersilaturahmi, menguri-nguri budaya. Kemudian yang kedua itu tidak hanya
kuantitasnya yang banyak, tapi Iya. kita juga mengharapkan ini lebih berkualitas, dan Betul. mohon juga kita mungkin nanti mendapat saran dari institusi-institusi, ya tidak hanya kampus saja, tapi mungkin kesultanan dan kasunanan Jogja maupun Solo. Itu sangat kita harapkan sebenarnya di dalam kita membangun sebuah perhelatan kebudayaan yang memang benar-benar berkualitas, tidak hanya ya apa adanya. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Iya. Satu yang penting, Siap. ini persoalan spiritualitasnya. Hindarkan, jauhkan upaya-upaya yang kita lakukan itu dari aspek politik, dari aspek komersialisasi yang kemudian akan menjadi borok, ya kan? Wah, aku mung tidol nih gini. Kita berusaha berjuang murni itu menjadi bagian dari dawuh dan misi kesenian pada diri kita. Jadi saya pikir kalau itu dilakukan, ya insya Allah berkah. Kalau itu dilakukan. Baik, terima kasih banyak Mas Den Bagus, Mas Suarsono. Apa yang kita dengar hari ini, yang kita terima dari Mas Suarsono sangat bermanfaat dan benar-benar tajam. Saya kira demikian. Sampai ketemu di podcast Jawa Daily yang berikutnya. Salam budaya. Rahayu.